Karena orang itu merasa membayar pajak ada uang, pengen bayar pajak, tetapi belum mau bayar pajak karena merasa selama ini pajak itu harus ngisi form, harus ribet, membayar kok ribet kan gitu. Halo warga Jogja, selamat datang di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast ini adalah wadah dari yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta, di mana kita bisa berbincang dengan santai namun tetap serius seputar pajak daerah, kebijakan publik, dan hal-hal yang bisa membuat Kota Yogyakarta semakin maju dan nyaman. Saya, Selvi Indriani, akan menemani Sobat Pajak sekalian dalam episode spesial kali ini, yang temanya nggak kalah menarik nih, yakni tentang PBBP 2, lebih ringan, warga Jogja pun makin nyaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PBBP 2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jadi tahun ini pemerintah Kota Yogyakarta kembali menghadirkan program pengurangan pokok PBB dengan potongan hingga 75% untuk tahun-tahun yang lampau serta 50% di tahun 2020. Tujuannya sederhana, tapi menurut saya penting banget, yakni untuk membantu masyarakat melunasi kewajiban perpajakannya dengan lebih ringan dan tanpa merasa terbebani. Nah, kira-kira gimana ya kebijakan ini bisa lahir dan apa saja sih manfaatnya untuk masyarakat? Dan serta seberapa besar dampaknya bagi penerimaan daerah kita. Nah, untuk mengusut hal-hal tersebut, kali ini saya nggak sendirian nih. Bersama saya sudah hadir kedua narasumber yang luar biasa dari anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, yang tentu sudah sangat akrab dengan urusan ekonomi dan kebijakan fiskal di Kota Yogyakarta. Pada Bapak Muhammad Sofyan ST dan Bapak Munazar M PSI. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktu untuk hadir di sini. Bapak-bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Selvi. Alhamdulillah luar biasa Pak Nje. Jadi walaupun pagi-pagi ini tadi di luar saya lihat suasananya agak mendung, kita tetap semangat ya Pak ya untuk hadir hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin sedikit memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa kepada Sobat Pajak juga agar lebih akrab. Jadi Pak Sofyan ini dari fraksi PAN ya Pak ya? Mewakili Dapil 1, meliputi wilayah Mantri Jeron, Keraton, dan Mergangsan. Betul. Sementara untuk Pak Munazar sendiri dari fraksi Golkar, mewakili Dapil 5, meliputi wilayah Umbul Harjo dan Kota Gede ya Pak Nje? Nah, dari latar belakang itu saja sudah sangat terlihat ya bahwa kedua narasumber kita ini punya pandangan yang amat luas terkait bagaimana implementasi kebijakan pajak di lapangan dan bagaimana aspirasi masyarakat bisa dijembatani dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Baik, kita bicara tentang soal masyarakat dan kebijakan pajak nih Pak. Tahun ini kan pemerintah Kota Yogyakarta kembali menghadirkan program pengurangan pokok PBB. Banyak mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa program seperti ini dimunculkan. Kira-kira mungkin Pak Sofyan bisa membantu menjelaskan untuk latar belakangnya? Ya, terima kasih Mbak Selvi. Jadi latar belakang kebijakan ini tentunya faktanya memang banyak penunggakan terhadap pajak kita ya, mulai tahun 94 kalau nggak salah. Dari tahun 94. Dari tahun 94 itu banyak tunggakan terhadap PBB kita, dan kemudian dari situ kita pelajari. Nah, kalau kemudian kita melihat lebih jauh, ternyata penunggakan itu ya dikarenakan karena beberapa hal ya. Karena faktor ekonomi, yang jelas faktor ekonomi, kemudian kesadaran, kemudian yang selanjutnya memang keterbatasan ya, kesadaran dan keterbatasan informasi terkait dengan pembayaran pajak itu. Pemanfaatannya dan sebagainya itu kurang teredukasi dengan baik. Itu faktor-faktor sehingga terjadi penunggakan. Kalau kemudian menunggak 1 tahun 2 tahun kan sampai kemudian udah lama sekali bertahun-tahun sehingga
mau bayar itu seolah-olah memeng gitu deh. Orang Jogja mengatakan itu memeng, enggan gitu karena memang sudah menumpuk seperti itu. Dan mungkin faktor lain adanya pemindahan hak atas tanah, ya. Ada waris ya, ada faktor waris, kemudian ya peralihan hak mungkin karena sudah beralih ke beberapa pihak sehingga si pemilik yang terakhir itu juga tidak tahu riwayat dari pajak itu sendiri ya, sehingga banyak hal yang faktor-faktor mengapa kemudian ada penunggangan-penunggangan seperti itu. Faktanya sampai kemudian pemerintah kota kita apresiasi membuat sebuah kebijakan yang jelas untuk memperingan warga masyarakat dan kemudian memberikan dorongan daya tarik warga masyarakat untuk tertarik untuk melunasi dan membayar pajak. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi karena kondisi di lapangan itu memang ada banyak tunggakan ya Pak ya dari tahun-tahun lama, ada banyak penyebabnya juga, entah itu waris. Yang terakhir itu COVID jelas ya. Oh iya, COVID tahun 2020 itu sangat spesial Mas Najar ya. Itu karena COVID. Itu memang bencana ya, karena bencana semuanya nasional. Pak, ya. Jadi faktornya banyak mengapa ada penunggakan tadi itu. Oke, jadi karena ada banyak tunggakan itu yang tidak tertagih dan untuk membantu masyarakat juga, jadi pemerintah ini nggak sekadar menagihkan piutang PBB aja ya Pak ya, tapi berusaha memahami untuk kondisi masyarakat, mungkin ada yang ekonominya kolaps dan segala macam. Jadi pemerintah berusaha memahami dan mengerti, memberikan fasilitas berupa keringanan supaya masyarakat juga bisa terbantu dan untuk kedepannya bisa membayarkan. Kalau begitu berarti untuk program keringanan pokok ini, kalau menurut Pak Munazar sendiri, program ini berarti bukan sekedar pemberian diskon aja ya Pak ya, tapi ini tuh semacam kepedulian dari pemerintah kota kepada masyarakat gitu ya Pak ya? Iya, tentu ini kita apresiasi kebijakan ini kan, tidak hanya bicara melulu terkait dengan diskon, ini bicara keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di situasi ekonomi yang sulit ini. Dan saya kira kalau dapat pengurangan tadi luar biasa ya, dari 1994 sampai tahun 2011 ya, itu 75%. Nah, artinya harusnya bayarnya berjuta-juta, tapi karena ada potongan 75% ini, jadi masyarakat ya paling tidak bayarnya sangat minim sekali ya. Nah, oleh karena itu kita apresiasi kepada Pak Wali Kota ya udah mengeluarkan kebijakan ini dengan pengurangan 75% biaya PBB dari tahun 1994 sampai tahun 2011. Ini saya kira ini luar biasa dan beban masyarakat dikurangi gitulah di situasi ekonomi yang sekarang kita ini ekonominya tidak baik-baik aja Mbak Selvi. Oleh karena itu sekali lagi kami di DPRD Kota Jogja, walaupun ini sumber PAD, PBB ini kan sumber PAD kita, tapi paling tidak kita masyarakat pemerintah dengan DPRD tidak hanya sekali kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak, tapi ini adalah bagian dari keberpihakan kita kepada masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi pemberian pengurangan pokok ini dimaksudkan bukan untuk membebaskan PBB sama sekali, tapi untuk meringankan ya Pak ya, karena kan judulnya keringanan. Jadi gimana masyarakat warga Jogja ini sebagai wajib pajak tetap berkewajiban membayarkan PBB mereka, tapi dengan beban yang diringankan, dikurangi gitu ya Pak ya. Baik, jadi kalau untuk Pak Sofyan lagi pertanyaannya, kenapa di tahun 94 sampai 2011 dan di tahun 2020 ini menjadi fokus untuk pengurangan pokok PBB tahun ini Pak? Ya itu kita berdasarkan basis data yang ada. Jadi memang dari data-data yang ada itu memang kebanyakan di tahun-tahun itu. Persoalan itu banyak di tahun antara 94 ya sampai tahun 2011. Itu masih banyak piutang yang ada sehingga kita ya pemerintah kota dalam rangka mengoptimalisasi PAD kita, salah satu ikhtiarnya adalah kita strateginya adalah bagaimana kita bisa menarik piutang itu. Itu kalau kita bicara internal.
Tapi kalau dipublish kita menyampaikannya tadi itu dengan mengeluarkan kebijakan yang tadi itu menarik bagi warga masyarakat, mempunyai daya tarik, sehingga piutang yang tadinya kalau kita bahasa kita ya piutang, tapi bagi warga masyarakat ini adalah bentuk partisipasi gotong royong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kota. Seperti itu ya. Oleh karena itu memang kita basisnya data. Data kita memang tahun-tahun itu yang memang besar ya. Penunggakannya terjadi tahun antara 19 dan 2012 dan terutama tahun 20 karena bencana Covid itu. Iya betul. Jadi memang di tahun 94 sampai 2011 itu kan waktu itu masih dipegang untuk oleh KPP ya Pak ya. Jadi masih banyak transisi lah. Iya, masih masa transisi. Belum dipegang oleh pemerintah kota BPKAD ya. Sehingga itu salah satu mungkin secara teknis sistem pemungutannya juga beda dengan ketika sudah dipegang oleh daerah seperti itu. Itu terjadi di beberapa daerah seperti itu. Iya betul sekali. Jadi untuk yang tahun lampau mungkin karena masa transisi dan sementara di tahun 2020 ini pertimbangannya karena waktu itu ada bencana COVID-19 ya Pak ya yang semuanya banyak yang kolaps. Nah, kalau untuk Pak Munazir sendiri, menurut Bapak ya, dari sisi masyarakat, manfaat apa yang paling nyata dari kebijakan pengurangan ini, Pak? Ya, manfaat nyata dari kebijakan ini tentu tadi mengurangi beban masyarakat itu. Selain itu, kita juga ingin mendorong ini kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oh iya, betul. Untuk membayar pajak terutama PBB ini. Bukan berarti kita ingin memeras masyarakat dengan PBB dengan mengurangi diskon, tapi 1% masyarakat bayar pajak pun ini dalam artian ini adalah bentuk gotong royong modern kita semua ya untuk pembangunan kota Yogyakarta. Nah, bagi kami memandang bahwa kebijakan ini ya tentu kita apresiasi kebijakan ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kita yang saya kira kalau dari tahun 1994 sampai 2011 itu angkanya cukup banyak. Tapi ketika ada kebijakan ini 75%, jadi itu sangat mengurangi sekali. Jadi sekali lagi kami berharap ini kesempatan emas bagi masyarakat kota Yogyakarta yang melakukan ya tunggakan dari 1994 sampai 2011 dan tahun 2020 ada pengurangan juga 50%. Ini bukan pengurangan pokoknya. Ini bukan pengurangan dendanya yang saya maksud. Ini pengurangan pokoknya juga. Jadi artinya kalau kita setiap tahun bayar 200.000 berarti kita setiap tahun cuma bayar 50.000. Jadi 50.000 tinggal kali aja tahunnya kalau ada yang masih tunggakan. Jadi yang harusnya kita jutaan rupiah kita keluarkan untuk bayar PBB tunggakan kita. Karena ada kebijakan baru ini pengurangan 75% jadi sangat-sangat sedikit sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengajak masyarakat kota Jogja termasuk diri kami sendiri juga untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baik mungkin. Betul. Jadi tadi untuk yang manfaat paling nyata dari kebijakan pengurangan ini jelas untuk meringankan beban perekonomian masyarakat ya Pak ya. Jadi kalau kita bahas efektivitas program ini Pak, apakah sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini? Nah, sejauh ini karena ini kebijakan baru, ini perlu kita masifkan lagi sosialisasinya. Apakah nanti BPKAD, DPRD, pemerintah dan OPD dan sampai tingkat kelurahan kita masifkan lagi untuk sosialisasinya. Karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu dan nanti kita akan lihat ini sejauh mana nanti BPKAD loket-loketnya banyak yang kunjungi atau tidak. Itu kan indikatornya efektivitas kebijakan ini. Tapi kalau kunjungan masyarakat atau aduan masyarakat dan membayar itu masih minim, kunjungannya masih sedikit ke loket BPKAD, saya kira ini yang perlu kita sosialisasikan lebih masif lagi. Dan kita melibatkan semua elemen masyarakat, komunitas masyarakat dari eksekutif swasta, terutama mungkin tingkat-tingkat RT kelurahan itu kita sosialisasikan bahwa ada kebijakan ini, ada potongan ini. Saya kira kalau ini kita sudah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, saya kira
masyarakat akan sambut baik dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kira-kira itu Mbak Selvi. Betul. Jadi untuk keringanan ini kan juga kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat ya Pak ya. Kalau dari data laporan yang tercatat di sistem kami Pak. Jadi untuk ini kan sudah ada program dari tahun lalu nih Pak nih. Dari tahun lalu sudah ada program serupa, itu sekitar 7.800-an wajib pajak itu sudah membayarkan, memanfaatkan program tersebut. Nah sementara untuk yang tahun ini, yang pengurangan pokok tahun ini per Oktober, per akhir bulan ini ada sekitar 700 NOP, sudah 700 wajib pajak memanfaatkan program ini dengan nominal realisasi sekitar 238 juta rupiah ini. Ini kan angkanya yang cukup tinggi ya Pak ya, yang artinya dari sisi realisasi program ini memang menunjukkan hasil yang nyata memang. Jadi masyarakat ini memanfaatkan kesempatan pengurangan ini dengan sebaik-baiknya dan dampaknya juga terasa pada penerimaan daerah ya Pak ya. Selanjutnya untuk Bapak Sofyan. Jadi mungkin warga ini ada beberapa yang masih bingung. Kira-kira untuk mendapatkan pengurangan ini apakah harus mengajukan permohonan dulu melalui loket atau bisa didapatkan secara otomatis Pak? Jadi warga masyarakat tidak perlu ragu karena ini sudah by sistem ya. Jadi sistem kita nanti sudah bisa membaca, ini sudah otomatis ya, bahwa ketika kita bayar wajib pajak tadi otomatis akan mendapatkan potongan untuk wajib pajak pembayaran pajak yang dari tahun 94. Untuk pemotongan bebas dendanya memang sampai sekarang tahun 24 ya. Nah, tapi kemudian untuk yang pengurangan 75% itu sudah terbaca ketika pembayarannya dilakukan untuk objek pajak yang yang tertunggak tahun 94 sampai 2011 otomatis terpotong 75%, dari yang tahun 20 akan otomatis terpotong 50%. Seperti itu. Jadi sekali lagi otomatis jadi nggak usah ribet ngisi form dan nggak perlu ya. Otomatis pokoknya bayar pajak di tahun itu, di tahun-tahun yang saya sampaikan tadi otomatis akan terpotong dengan sendirinya bebas pajak maupun pengurangan pajak pokoknya. Seperti itu. Nah, khusus yang tahun 2025 silahkan itu masih manual karena masih tahun 25 itu memang belum ada kebijakan untuk pengurangan pengurangan pajak untuk pokoknya. Denda bebas denda, bebas dendanya, khusus bebas dendanya bisa diajukan secara manual karena memang sistemnya kita belum melakukan bebas denda seperti itu. Jadi untuk pengurangan pokoknya ini dia tersistem secara otomatis. Tinggal datang ke bank nanti nominalnya sudah otomatis berkurang juga dan tanpa denda ya Pak ya. Dan satu lagi Mbak saya menambahkan ya Pak Munajar ya. Di Komisi B ini kan kita sedang pembahasan RKA ya untuk RAPBD 2026 terkait dengan target pajak. Nah khusus dengan program piutang tadi. Piutang itu kalau tadi disampaikan ada memang betul tahun kemarin ada 7.500 objek pajak yang bisa kita tarik ya dengan program ini. Kemudian tahun ini ada sekitar 700. Nah justru dengan seperti itu nanti tahun 2026 kita optimis kita akan menambahkan kita target ada 10 miliar. Untuk main-main. Untuk PBB. Nah, 10 miliar ya untuk bisa menggait tambahan dari yang terpiutang tadi itu. Nah, seperti itu ini betul efektif ya memang program ini saya apresiasi dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Dirasa efektif ya untuk memberikan keringanan, banyak yang tertarik sehingga banyak yang membayar. Ya, betul Mbak. Jadi untuk tadi seperti untuk Pak Munazar tadi untuk bebas dendanya kan tadi sudah otomatis semua ya Pak ya. Kalau untuk tahun 2025 pengajuan ke loket ini berarti tetap bisa diajukan ya Pak ya secara manual karena kan katanya dari 94 sampai 2024 otomatis tapi yang 2025-nya belum disistemkan otomatis. Tapi secara manual masih bisa. Oke, jadi sebenarnya ada banyak solusi walaupun 2025 tidak
secara otomatis dihapuskan, tetap bisa diajukan manual melalui loket PBB maupun melalui petugas mobil keliling sijak. Untuk keringanannya juga melalui pengajuan. Betul, untuk tahun 2025 ya Pak ya. Oke, untuk Pak Sofyan Pak, jadi kalau misalkan kita lihat di lapangan, pemerintah ini kan punya program seperti jemput bola, pekan pembayaran PBB yang di wilayah-wilayah itu Pak, serta mobil sijak yang keliling. Nah, menurut Pak Sofyan, seberapa efektif program-program seperti itu dalam membantu masyarakat dan kita untuk memenuhi untuk pendapatan daerah? Ya, saya melihat ini membantu teman-teman BPKAD. Ini salah BPKAD saya apresiasi juga ya, cara-cara kita untuk menarik pajak PBB kita dengan cara jemput bola saya acungi jempol, karena kebetulan saya kan sebagai ketua RW beberapa kali BPKAD bekerja sama dengan kita ya di RW ini untuk mengkoordinasikan pembayaran pajak di wilayah gitu. Nah, dulu di RW, kemudian sekarang di kelurahan, terpusatkan di kelurahan sama saja. Jadi di sistem jemput bola proaktif, sehingga memang ada kecenderungan memang tadi itu Mbak saya sampaikan di awal, mengapa terjadi piutang penunggakan karena satu tadi ada kesadaran itu memang harus diedukasi, dilakukan terus-menerus. Betul, setuju Ya, Pak. karena orang itu merasa membayar pajak, ada uang, pengen bayar pajak, tetapi belum mau bayar pajak karena merasa selama ini pajak itu harus ngisi form, harus ribet, membayar kok ribet kan gitu. Dan mungkin khawatir ada denda, wah aku bayar aku malah kurangan dendaku, nah, misalnya seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itu yang kemudian masyarakat belum teredukasi, belum banyak informasi terkait dengan pajak ini, sehingga tadi dengan jemput bola, baik itu yang mobil maupun yang cara petugas ya, pekan PBB menika itu lebih membantu. Ini monggo saya juga silahkan BPKAD selain jemput bola, selain dengan pemotongan diskon-diskon tadi ya, sistem seperti itu silahkan berinovasi. Kita mendorong BPKAD untuk bisa menarik piutang-piutang yang masih ada di masyarakat seperti itu. Jadi untuk program jemput bola ini dinilai cukup efektif, karena tidak hanya memudahkan secara teknis untuk warga juga lebih mudah bayarnya, lebih dekat membayarnya, tapi masyarakat juga merasa lebih diperhatikan karena petugas datang hadir ke tengah-tengah mereka, bisa konsultasi. Betul. Gitu. Baik, pertanyaan untuk Pak Munazar. Jadi kadang kita itu sering dapat mungkin curhatan ya, warga ini merasa takut kalau urusan pajak ini agak ribet atau agak rumit. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, sesederhana apa sih sekarang proses pembayaran pajak di Kota Yogyakarta? Proses pembayaran pajak itu kan ini sangat mudah ya, sudah sangat mudah, nggak manual lagi, kita nggak usah perlu ngisi form seperti dulu-dulu. Nah sekarang ini kan kita sudah digital ya bayarnya ya. Jadi kita nomor wajib pajak kita tinggal dimasukin misalnya di mobile BPD misalnya kan. Kalau saya biasanya bayar PBB di mobile BPD itu nanti tinggal bayar, sangat mudah. Kita juga bisa bayar via bank dan via KRIS juga ya ada. Semuanya kemudahan untuk membayar pajak ini sudah luar biasa disiapin oleh pemerintah kota. Tadi sudah disampaikan bahwa petugas-petugasnya tiap minggu mungkin ada sijak, ada pekan pembayaran PBB. Dan kalau kita mager ya, malas bergerak ya, malas keluar, tapi kita bisa dari rumah tinggal bayar melalui mobile yang ada di yang ada aksesnya ya, seperti BPD DIY kan udah punya itu kan. Nah nanti di bank-bank lain juga kita bisa bayar. Sekarang kemudahan kita untuk membayar pajak itu sangat mudah. Nah cuman persoalan kita ini kan mau atau tidaknya kan gitu, kesadaran kita. Nah ini harus dibangun kesadaran kolektif kita, terutama kita sebagai masyarakat Kota Jogja, bahwa 1 rupiah pun kita bayar pajak itu akan bermanfaat dan bernilai lah kepada
masyarakat kota maupun pemerintah kota untuk kita semua gitu. Betul. Jadi untuk media pembayarannya ini sekarang sudah beragam ya Pak ya, bisa secara digital, bisa lewat m-banking, bisa lewat e-wallet atau lewat kris juga sekarang bisa. Atau yang misalkan masih konvensional juga bisa menerima tunai ya Pak ya ke bank untuk diserahkan langsung. Baik, pertanyaan untuk Bapak Sofyan. Kalau menurut saya ini pertanyaan yang paling sering muncul, paling sering saya dengar. Sebenarnya uang pajak ini dipakai untuk apa sih Pak? Oh, baik. Jadi pembangunan kita salah satu sumber pendanaannya dari sektor pajak. Salah satu pendanaan. Jadi ini salah satu saja. Sehingga karena ini salah satu, ini ya dan itu sumbernya kan dari masyarakat. Gitu, dari wajib pajak. Salah satunya adalah sebagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu ya kita mendorong ya kesadaran tadi, partisipasi dari warga masyarakat untuk mendukung sadar diri, tertib ya untuk melakukan pembayaran pajak. Sehingga bisa ini kadang-kadang banyak tidak dimengerti, seolah-olah pajak itu ya kewajiban mereka gitu, beban ya. Kewajiban upeti warga untuk negara, bukan. Tapi mereka tanpa disadari dengan pajak itu dia ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ya maaf contohnya ya infrastruktur yang bisa kita lihat sehari-hari ada pembangunan ada di sekitar kita, baik itu infrastruktur maupun yang kegiatan non infrastruktur untuk kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan-kegiatan pendidikan kita untuk beasiswa, memajukan pendidikan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kemudian di bidang kesehatan ya, untuk mensupport kegiatan jaminan kesehatan kita, warga masyarakat kembali ke mereka kok ya. Jadi dengan pajak yang mereka bayarkan, mereka secara tidak langsung ikut berkontribusi di dalam pembangunan daerahnya sendiri, Kota Yogyakarta. Sehingga secara tidak langsung mereka juga betul-betul ini loh bukti mereka itu cinta Jogja. Kalau ditanya semua cinta, tapi buktinya adalah salah satunya dengan cara membayar pajak seperti itu, Mbak. Iya. Jadi bisa dibilang hasil pajak yang masyarakat bayarkan ini nanti akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik sampai program-program sosial yang otomatis manfaatnya pasti secara langsung menyentuh warga masyarakat ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi gini Pak, untuk Pak Munazar ini mungkin ada beberapa masyarakat yang berpikir kalau saya ini pajaknya bayarnya cuma sedikit, memangnya bisa berkontribusi apa sih sama pembangunan Kota Jogja? Kalau menurut Pak Munazar bagaimana Pak? Ya berapapun, sekali Rp1 pun yang dibayarkan itu bermanfaat dan luar biasa nilainya. Karena memang ini kan kita bicara ya kali banyak ya. Kita misalnya lihat sekitar yang wajib PBB kita itu kan sekitar 73 ribuan ya. Betul. Yang ada di BPKAD itu. Nah kalau itu semua bayar walaupun sedikit tapi kan nanti banyak ngumpulnya. Jangan berpikir bahwa ya seberapa kontribusinya saya, kalau saya cuma bayarnya 50 ribu per tahun ya tidak seberapa kontribusinya, tapi kalau kita kali banyak ya dengan jumlah 70 ribuan wajib PBB kita itu kan ya kan sudah banyak. Nah artinya seberapapun yang kita keluarkan untuk bayar pajak ini akan bermanfaat dan bernilai untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua kami, Ketua Komisi B, bahwa seberapa persen pun kita keluarkan untuk pembangunan itu bermanfaat, bisa buat infrastruktur. Kita lihat jalan-jalan kita di Jogja ini ya hampir hampir bagus semua ya, kalau dibandingkan di daerah-daerah lain tidak ada jalan-jalan utama kita di Kota Jogja, nggak ada jalan yang berlubang. Setiap tahun kita ngaspal baru gitu kan. Terus fasilitas kesehatan kita, pendidikan kita, pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Yogyakarta itu karena kontribusi dari masyarakat tadi yang walaupun cuma bayar tiap tahun 30 ribu, 50 ribu, itu adalah bagian dari kontribusi dan gotong royong kita untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Sekali lagi untuk warga masyarakat Kota Jogja nggak usah berpikir
walaupun bayarnya sedikit tapi itu bermanfaat karena tanpa kita kontribusi kita nggak bisa jalan, infrastruktur kita nggak bisa jalan, gaji bidan kita nggak bisa digaji, perawat kita nggak bisa digaji, guru-guru yang ngajar di sekolah-sekolah anak kita jadi tidak bisa digaji tanpa ada gotong royong kita semua terutama pajak PBB ini. Oke, menarik sekali Pak ini. Jadi pada dasarnya sekecil apapun kontribusi kita yang kita bayarkan itu tetap ada dampak besar bagi kota Yogyakarta ini. Justru lewat partisipasi bersama yang walaupun nominalnya kecil-kecil inilah kota Jogja kita bisa berkembang ya Pak ya, bisa memberikan manfaat kembali ke masyarakatnya. Baik, kalau dari Pak Munazar sendiri, menurut pengalaman Bapak, sektor apa yang paling terasa dampaknya ketika pajak daerah ini dikelola dengan baik dan masyarakat ini patuh dalam membayarkan pajak? Ya sektor yang bisa kita rasakan ya ketika dibayar masyarakat bayar pajak itu tadi ya infrastruktur kita, jalan-jalan kita, terus pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan sosial misalnya ada damkar, pemadam kebakaran semua itu apa yang ada di pemerintah ada yang pembangunan yang ada di kota Yogyakarta itu dampak dari pembayaran pajak kita. Jadi termasuk ya mohon maaf mungkin gaji kami di DPRD itu kalau nggak dibayar pajak kita nggak bisa dapat tunjangan gitu. Oleh karena itu semuanya kita berterima kasih lah dan apresiasi kepada masyarakat. Tentu ini Mbak Selvi yang penting. Masyarakat sudah bayar pajak, warganya sudah bayar pajak, tentu kita sebagai pengelola pajak pemerintah pengelola pajak dari masyarakat ini kita harus keterbukaan informasi dan transparan. Nah ini kita dorong nih benar-benar BPKAD ini benar-benar mengelola pajak ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus transparan dan akuntabel gitu kan. Biar ini masyarakat juga merasa ini saya sudah bayar pajak tapi kok ini nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sekali lagi pengalaman kami dampaknya pembayaran pajak ini sangat luar biasa. Tadi untuk pembangunan yang ada di kota Yogyakarta mulai dari jalan, gaji perawat, gaji bidan, gaji guru dan lain-lain ini semua karena dari pajak dari masyarakat kota Yogyakarta. Oleh karena itu Mbak Selvi kita sebagai istilahnya yang ditugasi oleh masyarakat untuk melayani masyarakat benar-benar tidak boleh sombong. Itu kira-kira Mbak Selvi. Jadi bisa dibilang efeknya ini terasa di banyak aspek kehidupan ya Pak ya, ada di banyak sektor mulai dari infrastruktur sampai kualitas peningkatan pelayanan publik gitu ya Pak ya. Baik, jadi mungkin ini sudah berulang-ulang kali disampaikan juga. Jadi membayar pajak ini bukan sebatas soal kewajiban ya Pak ya, tapi bentuk partisipasi warga dalam membangun kota Yogyakarta. Kalau menurut Pak Sofyan mungkin ada tambahan? Jadi memang seperti itu Mbak. Yang terpenting dalam hal ini kita memang mengharapkan partisipasi, gitu. Nah, tetapi kemudian dari kami ya pemerintah tentunya ini menunjukkan kepada warga masyarakat timbal balik seperti itu, agar supaya teredukasi masyarakat tumbuh dengan sendiri dengan penuh kesadaran apa yang diberikan oleh pemerintah kota untuk itu bukan hanya sekedar aturan-aturan tetapi yang penting aturan yang memihak kepada masyarakat pada rakyat itu ya jelas tapi yang kemudian transparansi tadi sampaikan Mas Munazar itu trust kepercayaan yang kita pemerintah kepada masyarakat itu harus jadi masyarakat itu dengan kerelaan ikhlas akan berikan akan sukarela tidak hanya sekedar sukarela membayar pajak. Bukti cinta mereka pada masyarakat pada kota Yogyakarta dalam hal ini adalah satu yang harus diberikan adalah trust kepercayaan yang diberikan itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kepercayaan salah satunya memberikan kebijakan yang pro rakyat tadi. Itu bagus itu salah satu kepercayaan tapi akuntabilitas. Ya, transparansi itu penting sekali sehingga di Komisi B itu nanti kita ingin mendorong teman-teman BPKAD untuk bisa menampilkan perolehan pajak itu secara real time. Jadi masyarakat semakin senang nih, hari ini katakanlah dicapai mungkin dipasang di forum-forum ruang-ruang publik ya. Misalnya di titik nol itu perlu dipasang layar gitu kan. Nah, capaian perolehan pajak real time.
sampai hari ini itu salah satu cara kita, terobosan kita tidak hanya sekedar membuat kebijakan tapi terobosan. Transparansi, ya itu penting. Nah akuntabilitasnya juga nanti pada saatnya memberikan pelaporan. Untuk apa saja itu harus disampaikan. Ya toh, pajak kita terima kasih Anda telah membayar pajak untuk pembangunan ini. Terima kasih. Itu salah satu akuntabilitas, transparansinya, sustainable real, penyajian pelaporan capaian perolahan pajak real time ya. Masyarakat tahu transparan dipasang di Titik nol misalnya pasar-pasarnya. Jadi untuk pembayaran pajak ini kan sebenarnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ya Pak ya. Jadi kita dari masyarakat atau kita dari pemerintah juga mengharapkan ada transparansi dan gimana pengelolaan pajak ini secara real time ditujukan untuk apa saja begitu ya Pak ya. Oke. Mungkin untuk Pak Munazar ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Jogja mungkin Pak yang masih menunda-nunda atau belum sempat bayar pajaknya sampai sekarang? Ya untuk masyarakat Kota Yogyakarta saya kira yang masih tunggakan ini harus dimanfaatkan, ada kebijakan baru. Yang tunggakannya bukan saja setahun 2 tahun ini. Tunggakannya dari tahun 1994 sampai 2021 silakan dimanfaatkan kebijakan pemerintah kota. Ada pengurangan 75%. Nah 75% itu luar biasa banyak. Harusnya dalam puluhan tahun itu kita bayarnya berjuta-juta, berpuluhan juta malah ya. Nanti kalau ada kebijakan 75% ini kita bisa Menghemat ya Pak menghemat dan anggaran yang lain bisa kita buat menghidupkan anak-anak kita membayar sekolah, membeli kebutuhan pokok kita. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Kota Yogyakarta ini mumpung ada kebijakan baru, ada pengurangan 75%, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan untuk yang tahun 2020 ada pemotongan atau pengurangan 50%. Jadi jangan khawatir, uang pajak masyarakat Kota Yogyakarta kami di Komisi B terus mengawasi bagaimana penggunaan anggaran atau pajak dari masyarakat Kota Yogyakarta ini, karena pajak ini adalah untuk kita semua, dari kita untuk kita semua, mulai dari pembangunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang pasti sekali lagi berapa persen pun yang kita bayar itu akan bermanfaat untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Oke, terima kasih Pak Munazar. Berarti pesannya ini sangat jelas dan tegas ya. Jadi mumpung ada program keringanan ini silakan dimanfaatkan untuk yang masih ada tunggakan gitu ya Pak ya. Untuk Bapak Sofyan, kalau Bapak diminta untuk menggambarkan arti pajak bagi warga Kota Jogja dalam satu kalimat, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Pak Sofyan? Ya, dengan membayar pajak itu sama saja kita ini mencintai. Ini bukti konkret. Ya, betul. Bukti konkret cinta terhadap Kota Yogyakarta, itu dengan cara membayar pajak itu. Bukti cintanya adalah seperti itu. Indah sekali ya Pak ya. Jadi gitu. memang pajak ini bukan sekedar urusan angka atau kewajiban, tapi juga bukti cinta masyarakat kepada Kota Jogja ini. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Sofyan sama Pak Munazar. Kira-kira dengan setelah adanya program pengurangan pokok PBB ini, apa harapan Bapak-Bapak kepada masyarakat Kota Yogyakarta untuk kedepannya? Monggo dari Pak. Ya harapannya masyarakat berbondong-bondong ya, dengan penuh kesadaran, keikhlasan ya. Tadi sudah sampaikan agar supaya mereka ikhlas membayar ya kita berikan tadi trust, kepercayaan kepada mereka. Harapannya pada warga masyarakat, mari ya kami yang di DPR, percayalah kami mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jangan khawatir bahwa uang yang Anda bayarkan, uang pajak yang Anda bayarkan itu tidak kemana-mana. Itu akan kembali kepada masyarakat untuk apa? Itu tadi pembangunan ya. Pembangunan itu ya tidak hanya fisik untuk kita bersama-sama, tapi bantuan sosial yang diberikan kepada sebagian masyarakat kita kembalikan mereka untuk pendidikan, untuk beasiswa, untuk jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan BPJS itu sebagian juga diambil dari uang pajak masyarakat ya, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada kata menunda lagi, monggo yuk kita bersama-sama berbondong-bondong untuk segera membayar pajak. Oke ya, terima kasih.
Kalau Pak Munazar? Kalau untuk harapan untuk masyarakat Kota Jogja, tentu tadi kita harus sadar bahwa tanpa masyarakat, tanpa pajak kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Dan untuk pemerintah, kami di DPRD tentu ini harus menjaga kepercayaan publik terhadap, karena masyarakat sudah membayarkan pajak, sudah rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar pajak dan untuk gotong royong untuk pembangunan. Dan untuk kita di pemerintah, harapannya pertama kita harus transparansi, yang kedua kita harus hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan. Jadi tiap tahun kita udah ngumpulin duitnya untuk pembangunan, paling tidak program-programnya ya pro masyarakat, pro warga Kota Yogyakarta. Jangan sampai ini pajak dinikmati oleh segelintir orang. Jadi bagaimanapun pajak ini harus kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Yogyakarta. Pesannya sangat relevan ya Pak ya untuk menutup obrolan hari ini. Jadi semoga dengan adanya program keringanan seperti ini, masyarakat ini sadar bahwa pajak ini bukan hanya sebatas beban, tapi ini merupakan bentuk cinta, bentuk kontribusi untuk menjaga Yogyakarta tetap nyaman dan berdaya. Baik, jadi kalau kita simpulkan dari obrolan kita pagi hari ini ya Pak ya, jelas bahwa program pengurangan pokok PBB ini bukan hanya soal meringankan angka, tapi juga bagaimana pemerintah berupaya menghadirkan rasa keadilan dan kemudahan bagi masyarakatnya. Kemudian masih banyaknya tunggakan di tahun yang lama ini tetap perlu diselesaikan, sebagian karena mungkin faktor administrasi, ada turun waris atau jual beli ya Pak ya. Dan kondisi ekonomi juga bisa berpengaruh. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menata kembali kewajibannya tanpa merasa terlalu terbebani begitu. Dari sisi masyarakat, program ini kami berharap bisa meringankan beban finansial mereka dan memberikan ruang untuk memulai lagi supaya mereka bisa lebih tertib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari sisi pemerintah juga ini merupakan suatu langkah strategis ya Pak ya, untuk mempercepat penyelesaian piutang sekaligus untuk memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dan tentu saja dari DPRD Kota Yogyakarta berperan untuk memastikan kebijakan ini tetap berjalan secara proporsional dan berpihak kepada masyarakat dan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Yogyakarta. Jadi lebih dari sebatas kebijakan fiskal, program ini adalah bentuk gotong royong modern ketika warga, masyarakat dan pemerintah saling mendukung demi menciptakan Kota Yogyakarta yang tertib, nyaman, dan berdaya. Nah, itu dia obrolan kita hari ini di podcast Opoyo bersama dua narasumber kita yang luar biasa dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Muhammad Sofyan dan Bapak Munazar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah berbagi informasi dan sudah sharing pandangan dan pengalamannya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuat masyarakat Yogyakarta semakin memahami bahwa pajak ini bukan sebatas kewajiban, tapi merupakan bentuk kontribusi nyata untuk kota kita tercinta. Jangan lupa manfaatkan kesempatan pengurangan pokok PBB P2 ini sebelum berakhir di tanggal 31 Desember 2025 dan tunjukkan bahwa warga Kota Yogyakarta siap membangun kotanya sendiri. Saya Selvi Indriani pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.